saya mengatakan lagi Pak, itu bukan semparan saya bawa. Itu saya sebenarnya mengiris-iris daging. Goa, DimensiTVnews.com. Kuasa hukum Sandi Daeng Tale dan anaknya, Reski, dinilai lamban penangannya di Polsek Somba Opu, lantaran dilaporkan berbulan-bulan perkara dugaan penyerangan di rumahnya, di Jalan Abdul Talib Daeng Narang, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulsel. Demikian diungkapkan pengacara atau kuasa hukum Sandi Daeng Tale, Ronald Delu Mentasar Jana Hukum, di kediaman Daeng Tale, sore hari, Selasa, 28 Juni 2020. Mengatakan lagi Pak, itu bukan semparan saya bawa. Itu saya sebenarnya mengiris-iris daging. Istriku lagi memasak. Bukan parang Pak, itu pisau pondong, tapi pangulun naberam Pak. Ya, pangulun naberam Pak, itu pisau pondong. Saya tidak termasuk itu karena saya kaget. Ada apa ini? Kenapa saya banyak sekali orang dia spontan. Saya pakai Pak, pakai sarung jujur, tidak pakai celana dalam Pak. Tidak pakai celana dalam Pak. Waktu itu. Ya, jadi mungkin mau ditambahkan. Ya, jadi perlu saya tambahkan bahwa Bapak Sandi ini sudah memenuhi panggilan dari Polres Goa. Agenda telah dikasih, jadi kami sudah hadir panggilan penyidik Polres Goa. Dan memang kami sudah ini telah dikasih. Dan saya sudah konfirmasi dengan penyidik Polres Goa yang bersangkutan yang menerima laporan pelapor ASO ini bahwa belum ada penetapan status dari Pak Sandi. Jadi otomatis kan harus ada gelar perkara dulu dan memang akan digelar. Setelah digelar baru ditetapkan apakah kasus ini bisa ditetapkan atau tidak. Pada intinya akar pokok permasalahan Polres Goa ini berasal dari Polsek Somba Opu. Jadi kami mohon supaya pihak yang terkait ini bisa segera menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih. Dalam jumpa pers sejumlah awak media cetak dan online, kuasa hukum Sandi Daeng Tale, Ronald menyoroti salah satu media online yang mempublis perkara tanpa konfirmasikan lapor balik versus ASO adik kandung. Kuasa hukum Sandi Daeng Tale, Ronald mengatakan, laporan yang diadukan kliennya ke Polres Goa tersebut, ia benar ada laporan, dan pihak kami memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor pada bulan Mei lalu, ujar Ronald. Sebagai kuasa hukum Sandi yang juga merupakan salah seorang jurnalis online jejak kasus TV, dan anaknya mendampingi saat agenda pemeriksaan tersebut, katanya. Relau and partner saat temui penyidik ungkapnya, ada indikasi pelaporan yang bernama ASO memberikan keterangan palsu di Polres Goa. Keterangan yang ASO berikan ini tidak sesuai fakta di lapangan, bebernya. Kuasa hukum Ronald mengatakan, iya, ASO dikejar parang dan busur saat ingin menemui ibunya. Tiru kuasa hukum Ronald, fakta di lapangan katanya berbeda dan sama memberikan keterangan palsu, ujarnya. Jadi, sebagai kuasa hukum ingin memberikan hak jawab atas pemberitaan tersebut sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Jelasnya menyebutkan, fakta sebenarnya Sandi Daeng Tale saat itu tidak punya niat untuk membawa senjata tajam, tapi karena kebetulan malam itu malam takbiran Idul Fitri, jadi Sandi sedang potong-potong daging di ruang dapur dalam rumahnya. Ketika itu Sandi spontan keluar sambil membawa pisau yang dia pakai menyayat daging keluar dari rumahnya saat mendengar teriakan dari luar rumahnya, dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Ungkapnya menjelaskan, mendengar teriakan dan ucapan ibunya juga dari luar rumahnya. Perlu diketahui, katanya, terlapor ASO di Polsek Somba Opu. Belum ditentukan statusnya pihak Polres Goa karena masih menunggu hasil gelar perkara, dan perlu juga diketahui pelapor ASO di Polres Goa adalah tersangka kasus pengancaman pembusuran terhadap klien saya, dan kasus tersebut sedang bergulir di Polsek Somba Opu. Terang kuasa hukum Daeng Tale, dan sudah konfirmasikan pihak Polsek terkait, dan katanya, memang sudah keluar surat penetapan sebagai tersangka, salah satunya ASO, nomor L59-5-2022-Sulsel Res Goa
Seksomba Opu, tanggal 2 Mei 2022 katanya. Jadi kesimpulannya, kita tunggu proses hukum ini, tegasnya. Semoga, liputan, Oman mengabarkan untuk dimensitivenews.com, inspirasi membangun daerah.